Selamat sore Ibu Bapak sekalian, monggo disambi dulu ya sampai agak tenang gitu ya. Pertama saya menyampaikan puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, penuh suasana kekeluargaan. Karena suasana seperti ini, maka di awal saya sebagai pengatur acara menyampaikan beri maaf dengan suasana dan keadaan seperti ini. Karena kita tidak bisa mengatur karena seperti itu, tapi semuanya sudah kita syukuri karena semua sudah bisa berkumpul di sini. Yang kami hormati tamu agung kami dari Pulau Jawa, dari Semarang sana. Selamat datang di kediaman keluarga besar Bapak Didi Sugiarto. Kedatangan Ibu Bapak kami sambut dengan sepenuh hati dan penuh kekeluargaan, yang saya sendiri kurang tahu apa maksudnya, karena begitu berkeluarganya, perasaan dan kok bawaannya juga banyak gitu ya. Oleh karena itu nanti dari pihak keluarga besar Bapak Didi Sugiarto pasti akan bertanya-tanya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya mohon wakil keluarga Bapak Didi nanti akan tampil. Namun sebelumnya, mungkin ini hal-hal yang sangat baru dan beda, karena ini ada dua Jawa, tapi di sini ada Jawa Bali. Tapi yang bawa acara ini adalah orang Flores. Ya. Sebagai ungkapan hormat kami pada tamu yang datang, maka kami akan menyajikan minuman selamat datang yang kami bawa nanti Pak Gatot dan Pak Didi untuk menikmatinya, walaupun cuma sedikit ya. Oleh karena itu saya minta untuk menuangkan minuman kebesaran ini untuk kedua bapak kita ini. Itu adalah ungkapan hormat dan rasa kekeluargaannya begitu mendalam di antara kedua keluarga ini dengan menikmati minuman wine. Kalau di Flores sana namanya tua, kita sudah sedikit modern wine. Mudah-mudahan Pak Didi tidak mabuk. Pak Gatot juga silakan dicicip, enak. Silakan Pak Didi juga angkat gelasnya. Pak Didi terima. Tos dengan Bapak Gatot. Saya belum tahu status kalian, tapi untuk sebentar sebagai tamu silakan. Ya, bagus, terima kasih. Silakan ini Mbak dirasakan dikit. Boleh habis, enak. Terima kasih. Pak Didi jagoan. Enak tuh, jamu. Iya. Baik, terima kasih. Nanti ada dua acara besar, kita berbincang-bincang dari hati ke hati, lalu ada kesepakatan, lalu kita mensyukurinya dengan doa nanti. Nah untuk itu, saya mohon Pak Triyono, wakil dari keluarga Pak Didi, untuk
Silakan bertanya, ada apa gerangan itu? Silakan Pak, monggo di sini. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Bahasa Bali, saya juga. Silakan. Ya, monggo. Matur nuwun, terima kasih wedal ingkang katuraken dhateng kula. Kepareng matur kula minangka wakil saking Pak Gidi, sakderengipun kula matur pepangaken kula nami Pak Sriono asal Malang. Kula semahipun Mbak Yunipun Pak Gidi. Mbak Yunipun Pak Gidi. Nika. Lan saderengipun kula matur kathah kita ngriki kalau wau sampun dipun wiwiti kanthi unjukan kekeluargaan, nggih. Unjukan kekeluargaan. Kalau wau sampun keluarga sampun sami ngunjuk. Lah pramila panjenengan kalau wau sampun dipun paringi monggo santai mawon, nggih. Kita santai saja, nggih. Mboten perlu tegang. Ono apa to iki mboten napa-napa niki nggih kekeluargaan saja. Nah, sami kalih kula nggih. Kula nggih ngoten niki wau. Ono apa to? Nggih ngapunten niki Pak Gatot nggih. Nggih kalih Ibu nggih. Nek kula ten griya nggih nami kula nggih Pak Sirano Gatot. Soalnya kula bakul Gatot. Nggih, bakul Gatot saking singkong lho Pak nggih seperti irenge dirajang dikukus dadi Gatot. Nggih niku Pak Sriono Gatot nggih. Lek ibu ini ki Ibu Tati Kewul. Nah, soalnya Gatot enten kiwule. Nggih niku. Nggih. Lah lho estu niki nggih. Bakul Gatot kali Kewul nggih niki. Nah, ing mriki kula mboten saged matur kata-kata. Awit napa? Apa sih tak omongne? Nggih. Apa sing tak omongne karepe piye? Nggih. Lah apa iki padha grutuk-grutuk. Nggih. Niki penting iki jenengan mau grutuk-grutuk kate la apa. Monggo Pak Gatot monggo sinten ingkang anu monggo jenengan matur menapa maksud jenengan. Monggo ingkang badhe ngaturaken. Nggih. Monggo Pak. Nah. Baik, terima kasih Pak Tri sudah bertanya-tanya ini gitu ya. Saya ngerti bahasa Jawa tapi saya tidak bisa menggunakan. Saya juga menantunya bahasa Jawa tapi. Nah, kalau ditanya oleh Pak Tiono keluarga Pak Didi, maka kami perlu mendapat jawaban dari rombongan keluarga Pak Gatot yang tadi saya dibisiki Nak Bobi Pak Jatmiko. Saya akan menyampaikan. Monggo Pak, sini. Sini Pak. Bahasa Indonesia gitu. Yang jauh saja, ya, kurang pada. Di atas Pak. Terima kasih. Saya perwakilan dari Bapak Gatot dari Semarang. Selamat malam, salam damai dan berkat dalam. Bapak Ibu serta saudari yang terkasih, pertama-tama marilah kita hadirkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kasih atas segala berkat yang melimpah kepada kita semua. Perkenankan kami mewakili Bapak Justinus Gatot Wibowo dan Ibu Marta Marti Arianti beserta
keluarga besar mengaturkan banyak terima kasih atas sambutan dan penerimaan terhadap kami beserta rombongan. Kami pun juga menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kesempatan malam hari ini banyak kekurangan dan tidak kawan kami. Bapak Yohanes Didik Sugiarto dan Ibu Maria Setyo Sudarwati beserta keluarga besar, perkenankan kami tidak menyampaikan maksud kehadiran kami, yaitu bahwa kami selalu orang tua dan sesepuh dari Ananda Yohanes Bintang Budi Ardani untuk memastikan putra sulung kami kepada Bapak Yohanes Didik Sugiarto dan Ibu Maria Setyo Sudarwati yang mempunyai putri yang bernama Francisca Ayu Widya Absari untuk dapat diterima dan dilibatkan secara gereja Katolik beserta Katolik besok pada tanggal 7 Juli 2023. Kami selaku orang tua dan sesepuh dari putra kami Yohanes Bintang Budi Ardani hanya mampu mendukung, mendorong dan memberi doa restu kepada cita-cita putra kami. Besar harapan kami kepada Bapak Yohanes Didik Sugiarto beserta Ibu Maria Setyo Sudarwati dari keluarga besar untuk dapat menerima apa yang menjadi maksud dan kedatangan kami. Pada kesempatan ini pula kami membawa sedikit oleh-oleh buah tangan kami yang kurang berharga, kiranya dapat menjadi tanda astos simbol pengikat rasa persaudaraan di antara dua keluarga besar ini. Demikian kepada Bapak Yohanes Didik Sugiarto beserta Ibu Maria Setyo Sudarwati dari keluarga besar, dapat kami sampaikan apabila ada yang kurang sempurna dan kekurangan di dalam kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita semua selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kasih, untuk selalu diberikan rahmat dan berkat, sehingga apa yang mendapat cita-cita dari anak-anak kita untuk membangun kehidupan baru sungguh dapat terwujud. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Bapak Jatuko yang sudah mewakili keluarga besar dari Semarang. Intinya tadi Pak Tiono bertanya apa gerangan Bapak Ibu sini rame-rame gitu ya, hujan-hujan gini kok bela-belain datang sini gitu ya. Ternyata disampaikan bahwa ingin mengantar putra mereka yang namanya Bobi, saya nggak tahu yang mana namanya Bobi itu, ingin menjadi putra dari Pak Didik Sugiarto. Nah silakan Bobi kesini dulu biar kami lihat yang mana sih pantas nggak untuk keluarga kami di sini. Wih ternyata gagah loh. Ya.
Oke. Tapi Bobi jangan dulu senang, kalau belum ada jawaban dari pertanyaan. Kalian berharap, tunggu dulu ya. Silakan duduk. Ya. Nah, karena tadi ditanya begitu sama keluarga dari Semarang, maka Pak Triyono dan keluarga besar silakan untuk diterima Anda gitu ya. Monggo Pak. Niki kersanipun dipun sakseni tiyang kathah niki soalé mboten kula ndhewe mriko niku trimane kong kali kong. Pak Didi monggo mriki Pak Didi. Ya. Nggih. Niki ini tadi ya Bapak dari wakil dari Pak Gatot Sakit Semarang tadi istilahnya itu ngelamar, ya, ngelamar nih wow, terbukti. Kira-kira jangan tompo ora. Nah, dan jangan kalau nompo anak sampean gelep ora. Nah ini masalahnya. Kok sampean ngotot yo wis sak gagam ganteng seneng aku. Anak jenengan mau enggak? Itu yang penting gitu loh. Kalau mau oke, enggak masalah. Banyak orang tahu nanti saja. Woi, foto senengnya bisa apa-apa. Gitu loh. Monggo, sepundi Pak Didi. Terima kasih ke kakak saya, Mas Riono. Di mana yang pertama saya sudah menyampaikan bahwa anak saya ada yang menyenangi yang pertama itu. Tapi yang jelas hanya kuncinya apakah itu laki atau perempuan. Itu pertama. Tapi ternyata jawabannya laki. Ya. Karena saya dalam satu keluarga memang selama ini saya yang paling laki. Jadi sehingga yang lainnya ini perempuan. Kecuali ada ya permainan anjing saya, jadi saya harus cari laki biar ada yang bersama saya. Mas Riono, saya terus terang tidak bisa memutuskan apakah bisa menjadi anak saya atau tidak, karena yang menentukan di dalam kehidupan berkeluarga itulah adalah anak saya. Ya. Hanya yang pertama saya hanya mengasih tahu bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sejati atau yang dikatakan sakral. Jadi sekali menikah yaitulah pilihan yang utama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, bukan jadi satu artinya hanya pernikahan berdua, tapi ini adalah pernikahan antara dua keluarga. Jadi apakah dua keluarga itu juga saling menerima, baik yang dari pihak putra maupun dari pihak putri. Ya. Karena kami sendiri semampu mendidik anak saya ya seperti itu, kekurangan dan kelebihannya. Nah demikian pula saya tidak tahu kekurangan dan kelebihan dari calon mantu saya, yaitu si Bobi. Saya nggak tahu karena dia baru datang, sehingga saya juga nggak punya ngomong apa. Mungkin dari anak saya nanti akan lebih tahu untuk menceritakan. Mungkin begitu saya kira. Terima kasih. Ya, mungkin untuk itu saya mohon kehadiran Mbak. Sabar Pak, sabar. Gitu. Nah, ya. Karena Pak Didi ini muter-muter aja dia. Tapi saya tahu maksudnya. Pak Didi merestui permintaan dari keluarga besar Semarang, khususnya Nak Bobi. Pak Didi ini punya 3 anak perempuan. Coba keluar semua. Yang mana yang Bobi bilang Ayu itu? Oleh karena itu Ayu, Entin dan Diki Ahmad di sini. Ini tadi Pak Didi rupanya sama, tingginya sama, Bobi bingung dia. Pak Didi tadi benarnya dia ini milihnya. bilang
Pak Didik sendiri yang laki-laki, Iya, betul. Dia kan anaknya laki-laki, 3 kan? perempuan. Iya, Didik. Yang mana sih Ayu ini? Kali itu laki dan monggo. tiga cantik-cantik. Nah, nih Mana satu lagi? kurang satu ini. Saya sendiri tidak tahu yang mana. Ya, Ayo, agak ayo sini. Bobby, Agak sini. tunjuk yang mana yang kamu Nah, maksud Mbak ini. Dini, Coba ini lihat. dia lihat. banyak keluarga ini, terutama tamu-tamu ini mana Nah. sih? Ayo yang mana ini ya? Ini Mas Bobi, Ayo Mas Bobby, yang mana? Warna apa? jangan sampai keliru nanti ini. Jangan sampai keliru nih nanti. Oh, kalau dilihat yang nomor 2 dari nomor 1 dari kanan. Nomor 1 dari Kanan. kanan. Kanannya sopo. Kanan sampai jajar ya kanan ini ini yang kanan. Nah, berarti yang sana toh. Iya, yang ini toh. Nah, bener jenengan namanya Mbak Ayu. Nggih. Lah terus niki wau pun dilamar kali putrane Pak Gatot, namanya Prengki. Bobi, kok Prengki? Apa nggih? Bobi, kok Prengki nggih. Nggih. Niki Pak Gatot niki Ayu Pak Gatot terus pundi? Nah, ampun, jenengan setuju nggih? Nah, Mas Didik dilamar kali Mas Bobi terus pundi? Setuju nggak pundi? Setuju. Beri, senang. Mau? Oke, mau sudah mau. Tadi Mas Bobi melamar, yang dilamar sudah mau, apa jadinya? Sudah. Ya. Nanti cerita itu besok Pak. Pak buru-buru Ya, aja gitu. ya. Nah, yang penting Baik, sekarang terima kasih. sama Ayo mau kembali ya. dulu, Entin Ditya kembali dulu. Ya. Nah, ternyata sudah benar pilihannya Mas Bobby. Nah, sudah. Monggo Pinar Mas Didik. Nggih. Nah, ini kami lanjutkan. Tadi Bapak sesulih saking Pak Gatot ngaturaken oleh-oleh. Niki nggih warni-warni nggih. Menawi umum nggih, umum wong Jawa niku biasane lek nglamar niku mboten ninggal tetelan. Nggih, cuman iki mboten wonten nggih. Wonten. Nonton Pak. Oh nggih, ngapunten. Aduh, Pak Triyono tidak boleh selihat Nggih, baik nggih. dia. Oh nggih. Terus jeneng Nah, tetelan. betul. Nah, Mau gitu Pak. ya. Tetelan ini ki memang mesti tiap orang Jawa ngelamar itu enten tetelane niki. Apa maksud dari tetelan? Tetelan ini dari beras yang berbutir-butir masing-masing dikom, ya, bukan langsung didang, dikom dhisik. Ya, dikom, didang, dipususi dan sebagainya. Kemungkinan terus dideplok, diduang, dideplok lembut jadi tetelan satu. Maknanya pun, ya. Kalau mau macam beras butir-butir dikum. Nah, maksud dikum niki wau. Di dalam perjalanan Mas Bobi kali Mbak Ayu mungkin sudah melihat terlebih dahulu karakter oposit Ayu, karakter oposit Mas Bobi. Itu istilahnya dikum, ya, dijajaki, dikum. Nah, setelah rumangsa medhok, nah, medhok wis tenan iki, oh ngerti. Beras iki wis ngene, sing iki wis ngene. Berarti padha senenge barulah. Nah, dipususi kalau mau dipususi baru didang. Nah, mari didang, benjing niku ditetel. Nggih, ditetel dadekne siji dados keluarga. Dot benjing niku mboten namung keluarganya Mas Bobi, mboten keluarganipun Pak Didik. Nggih. Keluarga besar Mbak Ayu kan Bobi, dua keluarga. Nah, itu istilah pun tetelan, nggih. Dipun tetel daden keluarga besar. Nggih. Keluarga besar Mbak Didik, keluarga besar Mas Bobi. Itu, nggih. Terus itu intinya dari tetel, nggih. Menapa sesulih ingkang paniwari menika wujudipun rombyongi nyetujoni, nggih, nyetujoni, nggih. Bilih estu panjenengan saking separang mriki menika mboten namung setunggal. Nggih, boten tunggal namung Pak Gatot, ujug-ujug dhewe nggo tetelan boten nanging wonten rencangipun kala wau. Nggih, terus menika makna dari tujuan itu. Ing mriki sepindah malih kula minangka sesulih saking Pak Didik
Kula dipun aturaken bilih estu niatipun nglamar kira-kira ditampa kala wau kita sedaya nggih sami sumerep bilih Mbak Ayu sampun setuju lan seneng kali Mas Bobi niatipun ingkang sae lan Pak Didik sampun nampi palamaripun saking keluarga Pak Gatot lan Pak Gatot inggih sampun sumerep ya apa kawontenipun Mbak Ayu nggih kawonten Pak Gatot nggih sampun seneng nggih pramila dua keluarga sami setuju lan padha senengi pramila wonten menika acara ini sudah saya katakan sudah klop padha senengi lan dipun tampa lamarane nggih. Terus menika ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kekirapun kula nyarpunten lan kula aturaken mugi Gusti tansah berkahi brayat saking Pak Gatot ugi brayat saking Pak Didik ugi salon brayat enggal kuwi dinten menika ngantos ing salamiripun. Matur nuwun Gusti berkahi. Amin. Terima kasih Pak Triyono. Baik, ternyata falsafah di balik tetelan ini. Untuk Pak Triyono yang sebut, kalau saya sebut malah beda, tetelan, malah berpisah gitu. Ya, orang pulang bilang tetelan, harus tetelan. Baik, terima kasih. Karena tadi kedua keluarga sudah sepakat, Bobi pilihannya tepat, dijawab yes gitu kata Ayu, maka harus dibuktikan dengan ikatan. Ya, oleh karena itu saya minta Ayu tampil keluar, Bobi juga tampil di sini, kalian harus saya ikat. Ya, silakan sini. Nah, untuk mengikat mereka ini adalah dengan 2 cincin. Tolong bantu cincinnya dibuka, kasih mereka satu-satu, lalu disematkan. Ya, yang untuk Bobi yang mana, yang untuk Ayu mana? Ya, Ayu sudah pegang? Ya. Nak Bobi, bukti kamu serius mempersunting Ayu, ya, dan kamu tidak lagi matanya jelalapan kesana kemari, ya, dan beruntung hanya semalam ya. Kalau pemindangannya jaraknya dan perkawinannya 1 tahun loh bahaya ini. Ini Anda untuk karena besok sudah harus diresmikan secara sakramental. Buktikan itu dengan menyematkan cincin itu di jari manisnya Ayu, bahwa kamu hanya satu pilihan. Dan hanya boleh baku pandang dengan Ayu, tidak boleh dengan yang lain. Iya, dan katakan bahwa Ayu hanya kamu yang aku pilih dan tidak ada yang lain. Silakan Mas Bobi, katakan dengan tegas dan lantang. Oh, Mas Bobi di atas, jangan di bawah. Ibu-ibu, kalau ini cincinnya itu di kiri apa kanan ini? Saya lupa ya. Di kiri dulu. Ya. Besok baru kanan. Ayo, jari manis kirinya di Mas Bobi omong. Tidak boleh diam. Aku punya cincin. Kayak milenial. Santai tapi mantap. Saya setuju itu. Dengan cincin ini, aku mengikat kamu supaya kamu nggak jadi yang orang lain punya lagi. Jadi punya aku sebenarnya. Ya, mantap. Terima kasih. Ayo, sekarang kamu juga harus menyatakan kepada Mas Bobi. Ya, ayo jangan kalah. Orang baru ini masa kalah. Katakan dengan sejujurnya. Ngomong dulu. Santai, ini cincin buat kamu ini. Baik, tunjukkan dulu ke sini, lalu Mas Bobi dan Ayu ke depan, ke teras sana itu, ke gerbang itu, tunjukkan kepada undangan bahwa kalian itu sudah resmi mengikat diri satu sama lain. Silakanlah. Tolong diatur di sana, tunjuk angkat jari kalian. Silakan kepada. Ya, ini dua calon kita lihatkan, perlihatkan. Ya. Sudah lihat Bapak? Lihat Bobi dan Ayu, banyak yang menyaksikan. Mata jangan dilalaikan, hanya boleh baku pandang berdua.
Ya, silakan kalau begitu. Terima kasih Bobby dan Ayu, karena kalian sudah dinyatakan resmi oleh kami yang hadir di sini. Secara sosial kemasyarakatan Anda sudah diikat, hanya besok lebih resmi oleh Tuhan. Kali itu kamu berhak duduk di sana berdua sekarang. Nah, silakan duduk di pelaminan itu. Rasa syukur kita bahwa Bobby dan Ayu sudah diikat dalam pertunangan yang suci. Malam ini kita akan mensyukurinya dengan doa. Oleh karena itu kami mohon seksi liturgi untuk mempersiapkan doa dan umat ikut ambil bagian. Ya, kita akan doa sekitar setengah jaman ini, baru kita akan masuk acara yang selanjutnya. Silakan. Ya, ibu-ibu boleh mengharapkan apa yang betul itu doa. Daripada repot, ya begitu aja suasananya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, keluarga Kristiani selalu menghadirkan dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Teristimewa pada saat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Pada petang malam hari ini, kita berkumpul di sini diundang oleh kedua calon mempelai beserta keluarga besar, Bapak dan Ibu Didik Sugiarto selaku orang tua dari mempelai wanita, serta Bapak dan Ibu Gatot Yudaka selaku orang tua dari calon mempelai pria, untuk bersama-sama memohon doa restu, berkat dan rahmat serta perlindungan dan pengayoman dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar selalu rangkaian acara pernikahan suci Ananda Ayu dengan Bobby besok sore pada tanggal 7 Juli 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan dan rintangan dalam bentuk apapun. Bersama-sama, mari kita dengan kedua keluarga ingin menghadirkan dan menyertakan Tuhan
dalam pernikahan kedua anak mereka, Ayu dan Bobby. Dan kita juga semua berdoa semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua keluarga ini, terutama kepada calon mempelai yang besok sore akan menerima berkat pernikahan secara gereja Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber cinta kasih sejati dan sumber kebahagiaan keluarga, kami bersyukur atas cinta yang telah Engkau tumbuhkan dalam hati kedua calon pengantin ini, Ayu dan Bobby. Sudilah Engkau datang bersama para kudus dan para malaikat-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini, sebagaimana dulu Engkau datang dan memberkati pengantin di Kana lewat Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Sudilah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kuduskanlah umat-Mu. Bagi kedua calon pengantin ini, Sebab campur tangan-Mu dalam kehidupan ini sungguh sangat kami butuhkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Lagu tanggapan 214. Bahagia manusia yang tidak tulis hatinya.
dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penanggung kebenaran kehidupan serta jalan Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tes masih berbunyi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, keluarga kedua calon mempelai, Bobi dan Ayu, serta hadirin keluarga besar yang hadir saat ini bersama kita di tempat ini. Yang pasti betapapun hujan besar di luar, tapi kita semua yang hadir berada dalam satu frekuensi yang sama dengan kedua calon mempelai. Sehat walafiat, karena sehat walafiat maka kita hadir di sini malam ini. Rasa bahagia, rasa sukacita, ikut merasakan kebahagiaan yang dialami oleh kedua
anak kita Ayu dan Budi. Dalam renungan singkat saya malam ini, saya mempunyai sebuah cerita. Judul ceritanya itu Toko Calon Istri. Toko yang jual baju, jual ini. Ini toko calon istri. Nah, jadi supaya saya tidak ngalor ngidul, saya juga sekali harus nyontek. Supaya nyontek itu tidak hanya dilakukan oleh murid-murid di sekolah ataupun mahasiswa ya. Jadi baru-baru ini di sebuah kota, tapi yang pasti bukan di Denpasar, telah dibuka sebuah toko yang menyediakan calon istri. Nah, calon istri. Terus para pria, tapi tentu saja para pria yang masih lajang, bukan bapak-bapak termasuk saya yang sudah punya pendamping ya. Dan untuk yang masih lajang, jadi bisa memilih calon istrinya di toko tersebut. Namun untuk bisa masuk ke toko tersebut, ada satu peringatan yang harus ditaati, harus diindahkan oleh para calon yang ingin mendapatkan calon istri, yaitu hanya boleh datang ke toko tersebut hanya 1 kali, tidak boleh 1,5 kali juga tidak boleh, hanya 1 kali. Di samping peringatan seperti itu, ada juga informasi penting lainnya yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh para calon pencari calon istri tadi di toko tersebut. Pertama, toko ini terdiri dari 6 lantai. Ya, terdiri dari 6 lantai. Masing-masing lantai itu memiliki calon istri dengan kualifikasi tertentu. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula kualitas dari calon istri yang ingin diambil. Dan tentu saja semakin mahal juga harganya. Terus setiap calon pembeli hanya boleh memilih 1 calon istri di lantai yang tersedia. Tidak boleh memilih lebih dari 1. Hanya boleh 1 calon istri. Selain itu juga, si calon pencari calon istri tadi, setelah dia tidak boleh turun atau naik kembali ke lantai yang sudah dia kunjungi, terkecuali ketika dia hendak keluar dari toko tersebut. Lalu pada suatu hari ini, kita sebutkan namanya si Bolang ya, karena masih perjaka. Dia dengan tekad yang bulat, karena ingin sudah memiliki calon istri, dia berkunjung ke toko tersebut. Sampai di lantai 1, dia membaca informasi di situ. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan dan sangat taat kepada Tuhan. Dia senyum, tapi kemudian tidak menghentikan langkahnya. Dia langsung lanjut ke lantai 2. Sampai di lantai yang kedua, dia membaca informasi gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, dan sangat senang sama anak kecil. Nah, mulai si Bolang ini, wah ini nampaknya terus dari sini. Tapi ternyata dia tidak berhenti di situ. Dia memutuskan untuk naik ke lantai yang ketiga. Sampai di lantai yang ketiga, kembali dia membaca informasi, gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, dan sangat cantik. Di Bolang, wow, nampaknya ini yang cocok untuk. Nah, tapi ternyata tidak juga. Setelah senyum-senyum sedikit, akhirnya dia meninggalkan lantai 3, dia naik ke lantai keempat. Sampai di lantai keempat, kembali dia membaca informasi, gadis di lantai ini tak memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, sangat cantik,
dan terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Wah, ini nih. Tapi dasar si bolang. Dia tidak mau memilih di situ. Dia semakin berharap supaya di lantai yang lebih tinggi dia mendapatkan ini. Akhirnya dia naiklah lantai kelima. Sampai di lantai kelima, dia baca gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, sangat cantik, lalu terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan yang terakhir, dan sangat romantis. Wah, gila ini. Ini cocok untukku ini. Saya pasti akan umur panjang dan bahagia. Tapi dasar si bolang, ternyata dia tetap saja tidak ini menjatuhkan pilihannya. Akhirnya dia naik ke lantai ke-6. Sampai di lantai ke-6, dia membaca, Anda adalah pengunjung yang ke 5.363.013. Maaf, di lantai ini tidak ada gadis. Dari lantai ini hanya untuk membuktikan bahwa Anda termasuk di antara para pria yang tidak pernah puas. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih, kita berada di sini saat malam ini untuk merayakan, untuk berbahagia bersama Bobby yang telah mengambil keputusan yang tepat. Coba kalau si Bobby ikut ajakannya si bolang, malam ini kita tidak berada di sini. Ya, tapi syukurlah bahwa sampai di lantai kelima, setelah baca informasi itu, gadis di lantai ini punya pekerjaan, sangat taat kepada Tuhan, senang anak kecil, sangat cantik, terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan romantis abis. Akhirnya Bobby memutuskan berhenti di lantai kelima, lalu menggandeng Ayu untuk dijadikan sebagai calon istrinya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Bobby. Ya. Jadi inti dari cerita di atas tadi adalah bahwa kita tidak mungkin bisa menemukan seseorang yang sangat sempurna dalam hidup kita, tetapi tidak bisa mencintai seseorang yang kita miliki dengan cinta yang sempurna. Semoga Bobby dan Ayu dengan berpegang teguh, bersandar teguh pada firman Tuhan dalam kitab suci, maka saya yakin dan percaya seperti tadi yang Pak John katakan, jangan lagi mata lihat kiri kanan, fokus lihat Ayu. Ayu juga fokus lihat Bobby, maka keindahan kecantikan itu ada di situ dan tidak akan pernah pudar sampai kakek nenek, sampai dengan Tuhan memanggil kita pulang kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Heri telah memberikan informasi singkat. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi yang bertugas, silakan siap-siap untuk melanjutkan doa ini. Marilah kita mohon berkat bagi kedua calon mempelai, supaya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan berkat-Nya kepada mereka beserta keluarga. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa, Engkau berkenan supaya laki-laki dan perempuan bersatu dalam kasih-Mu. Semoga calon pengantin ini membuka hati menanggapi panggilan suci ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau selalu menjaga hidup anak-anak-Mu. Semoga calon pengantin ini selalu sehat dan kelak dapat melaksanakan kewajibannya, membina keluarga dan mengabdi kepada masyarakat, serta berusaha membina hidup berkeluarga sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, sudilah memberkati kedua calon pengantin ini, agar kelak menjadi ibu yang penuh dengan cinta kasih pada putra-putrinya, istri yang setia pada suaminya dan bertakwa padamu. Dan semoga mereka berdua saling memahami
dan menghargai dalam membangun keluarga Katolik yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menetapkan seorang pria sebagai jodohku. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi pelindungku, serta ayah bagi anak-anakku nantinya. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan teguhkanlah ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu, sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara dan pemelihara seluruh kehidupan ini. Kami mohon. Terima kasih, Engkau telah menjadikan seorang wanita yang telah menjadi jodohku. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi ibu bagi anak-anakku nanti. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan teguhkanlah ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu, sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara dan pemelihara seluruh kehidupan ini. Kami mohon. Anggota keluarganya, kehadiran-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Gusti Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun kami menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus di Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu. Terima kasih Bapa atas teladan ini. Semoga keluarga ini senantiasa Engkau dorong meneladani keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga ini dapat tumbuh menjadi keluarga Kristiani yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan cinta kasih. Kasih antara dikau dan kasih antara anggota keluarga. Ajarilah kami hidup menurut Injil-Mu, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkan keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka maupun duka. Tabahkanlah kami apabila keluarga kami berada dalam masalah. Bantulah kami agar kami bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu di lingkungan dan paroki. Semoga keluarga kami ikut ambil bagian dalam membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berikan kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah masyarakat. Jadikanlah keluarga kami sebagai garam dan terang yang berdaya guna. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadikanlah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu lah yang benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan dalam lingkungan masyarakat hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kedua calon mempelai. Bapa yang Maha Murah, kami mohon semoga pelaksanaan penerimaan sakramen pernikahan yang akan dilaksanakan besok secara gerejawi dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Berkatilah juga seluruh keluarga kami agar selalu diliputi kesucian, kesehatan, kegembiraan, kerukunan, lemah lembut, ramah tamah, serta sikap takwa kepadamu, sehingga kami pantas menjadi cerminan di dalam masyarakat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Lagu penutup 539, 539, 2 ayat. Jagalah kami
kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Leo dan Bapak Heri yang sudah memimpin kita dalam ibadat Midodareni malam ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada kedua keluarga besar, para undangan dan warga lingkungan yang sudah berdoa dengan khusyuk untuk mendoakan kedua anak kita yang besok akan melangsungkan pernikahannya. Sebelum melanjutkan acara yang berikut, saya ganti posisi bukan sebagai pengatur acara tapi sebagai ketua lingkungan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada semua warga lingkungan yang berpartisipasi dalam mengatur tempat dan sebagainya sejak beberapa hari yang lalu. Dan jangan lupa masih ada tugasnya sampai Sabtu pagi jam 9 diharapkan juga kembali ke sini untuk membongkar tempat ini ya. Harus kembali seperti semula. Itu satu. Yang kedua, kepada segenap umat lingkungan Maria Fatima, keluarga besar Pak Didik dan Pak Gatot, mengundang kita semua untuk besok hadir di upacara pernikahan. Karena acaranya mulai jam 4, maka kita harus hadir setengah 4 paling lama, terutama yang petugas KOR. Setengah 4 sudah ada di KPL. Hujan atau apa pokoknya setengah 4 di sana. Saya tunggu. Iya, dan saya yakin tidak hujan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian nanti ada petugas-petugas khusus. Mohon ingat siapa yang akan bertugas nanti. Ada anak-anak remaja kita garis-garis itu. Nanti Bu Yosef akan tindak lanjut ya Bu ya. Itu untuk umat lingkungan ini, mohon itu diingat untuk tugas kita mendukung Pak Didi all out gitu ya. Kali ini adalah arisan, giliran kita, giliran Anda berikutnya kan gitu. Kita harus saling bahu-bahu untuk meringankan dan ikut mendukung apa sebisa kita gitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua. Selanjutnya kita akan masuki acara yang berikut. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Leo, Pak Heri. Khotbahnya Pak Heri memang cocok jadi pemimpin jemaat. Dulu harusnya jadi uskup. Dan nak mobil tolong ingat hanya boleh sampai lantai 5 ya. Sebenarnya Om Heri itu banyak sampai ke lantai 6 tapi tenaganya kurang. Mentok di lantai 5 juga dia gitu. Baik. Ibu Bapak sekalian, sebagai ungkapan syukur dari keluarga besar Pak Didi, termasuk Pak Gatot, mengundang kita untuk bersama-sama menikmati santap malam bersama. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sudah siap. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan doa santap malam. Untuk itu seksi liturgi kami persilakan. Kembali kita naik sebenarnya untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur bagimu ya Tuhan, sembahan kami Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Begitu besar kasih karuniamu bagi kami, pribadi lepas pribadi, bagi keluarga kami, keluarga besar secara khusus keluarga Pak Didi dan Pak Gatot. Pada saat ini kami merasakan kehadiranmu, jamahanmu untuk kami semua dalam situasi yang hujan, namun Engkau hadir dan menguasai kami, menuntun kami, memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan sebentar lagi kami akan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga besar. Kiranya berkat-Mu turun atas makanan ini, atas kami yang akan menikmati bersama, sehingga boleh membawa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk selalu setia kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat,
melaksanakan firman-Mu, mengamalkan kasih-Mu sejati akan diri-Kau dan sesama. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segala usaha, segala kegiatan kami, seluruh hidup kami. Dikau kami puji dan kami sembah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bobi dan Ayu silakan masuk sini, mempersilakan undangan untuk menuju meja hidangan. Ibu-ibu saya tidak tahu bagaimana, silakan mengatur. Mari bergandengan tangan untuk menuju meja makan, silakan. Ayu dan Bobi silakan mengantar Bapak Ibu ke sana. Kami akan menyusul. Terima kasih. Dikit lagi yang dikit.